Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Penerimaan Official. Channel yang membahas tentang penerimaan atau rekrutmen yang ada di Kepolisian Negara Republik Indonesia. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga dalam keadaan baik dan sehat semuanya. Alhamdulillah, di video kali ini saya akan memberikan pengumuman bahwa penerimaan anggota Polri tahun 2023 sudah dibuka, teman-teman. Di tangan saya ini ada pengumuman. Ini penerimaan Tamtama Polri gelombang 2 tahun anggaran 2023. Ini ada penerimaan Bintara Polri gelombang 2 tahun anggaran 2023. Dan yang ketiga ada penerimaan Taruna Taruni Akpol tahun anggaran 2023. Nah, di video kali ini teman-teman, kita akan membahas tentang penerimaan Bintara Polri terlebih dahulu, teman-teman, karena Bintara Polri ini yang paling banyak pertanyaannya, teman-teman. Jadi kita akan membahas persyaratan apa saja yang terbaru di seleksi penerimaan anggota Polri tahun 2023 ini, teman-teman ya. Jadi di tahun 2023 ini penerimaan Taruna Taruni Akpol, penerimaan Bintara Polri gelombang 2 tahun 2023, penerimaan Tamtama Polri gelombang 2 tahun 2023 itu serentak, teman-teman. Sudah mulai tanggal 4 April kemarin. Oke teman-teman, tidak usah berpanjang lebar lagi, kita akan menuju ke persyaratannya. Pengumuman penerimaan Bintara Polri gelombang 2 tahun anggaran 2023. Saya ingatkan sekali lagi bahwa untuk kesempatan di video ini kita akan membahas tentang Bintara. Insya Allah di video berikutnya kita akan membahas tentang Akpol atau Tamtama, teman-teman. Di video sebelumnya kita sudah membahas jadwal penerimaan ya teman-teman, dari mulai pendaftaran online sampai buka dik. Itu sudah ada di video saya sebelumnya, di video saya yang ini, teman-teman ya. Silahkan klik, nanti saya cantumkan di kolom deskripsi. Oke teman-teman, kita langsung saja menuju ke persyaratannya. Oke teman-teman, ini kita sudah masuk ke pengumuman penerimaan Bintara Polri gelombang 2 tahun anggaran 2023. Ini rujukan. Nah, untuk rekrutmen ini merupakan penerimaan calon Bintara Polri untuk menjadi Bintara Polri dengan pangkat Brigadir Polisi 2, teman-teman. Ini kita lewati. Nah, untuk kuota didik itu sesuai dengan DIPA. DIPA itu 11.531 orang. Itu terdiri dari 10.529 orang polisi tugas umum, Bintara Polisi Tugas Umum PTU, dan Bakomsus pria itu 10.529 orang. Untuk Bintara PTU dan Bakomsus wanita itu sebanyak 402 orang. Untuk Bintara Brimob itu sebanyak 500 orang. Bintara Polair sebanyak 100 orang. Nah, itu untuk kuota didik, teman-teman. Untuk buka pendidikannya itu tanggal 25 Juli. Nah, jadi untuk teman-teman yang masih berumur 20 tahun sebelum tanggal 25 Juli ini masih 20 tahun, masih bisa daftar, teman-teman. Tutup pendidikan itu tanggal 21 Desember, teman-teman. Nah, lama pendidikan selama 5 bulan. Tempat pendidikan SPN Polda untuk Bintara PTU, Bakomsus, dan Bintara Repo pria, Pusdik Brimob untuk Bintara Brimob, Pusdik Polair untuk Bintara Polair, Sapolwan untuk Bintara PTU, Bakomsus, dan Bintara Repro wanita. Oke, lanjut. Untuk persyaratan umum ini sudah umum, teman-teman ya. Untuk persyaratan umum sudah diketahui. Nah, untuk persyaratan khusus, ini persyaratan khusus. Jenis kelamin pria wanita, bukan anggota atau mantan anggota Polri atau TNI dan PNS, serta belum pernah mengikuti pendidikan pembentukan Polri atau TNI, teman-teman. Nah, untuk ijazah SMK, SMA, SMK, MA, MAK, SPM, PDF, bukan lulusan dan atau berijazah paket A, B, dan C. Artinya paket A, B, dan C itu tidak bisa untuk mendaftar, teman-teman ya.
Nah, persyaratannya untuk jalur SMA, lulusan tahun 2019 atau sebelumnya melampirkan nilai ijazah atau raport plus ujian sekolah dibagi dua. Nilai ijazah, teman-teman. Nilai ijazah ini nilai rapor, kan ada di ijazah itu ada nilai rapor, ada nilai ujian sekolah. Nah, itu ditambah dan dibagi dua. Nah, itu nilai rata-ratanya, teman-teman. Nah, minimal nilai rata-ratanya 65, teman-teman, atau C. Bagi yang menggunakan alfabet, sedangkan peserta dari Polda Papua dan Papua Barat dengan nilai rata-rata minimal 60, teman-teman ya. Tuh, jadi minimal 65 nilai rata-rata untuk tahun 2019 ke bawah, teman-teman ya. Itu 265. Kalau di alfabet kan itu nilainya C. Nah, untuk sedangkan peserta didik dari Polda Papua dan Papua Barat itu nilai minimal rata-ratanya 60 atau C, teman-teman. Ini agregat A, B, dan C-nya ini A 80 sampai 89, B 70 sampai 79, C 60 sampai 69, D 50 sampai 59. Nah, untuk lulusan tahun 2020 sampai 2021 melampirkan nilai rata-rata ijazah minimal 65. Sama, teman-teman ya, minimal rata-ratanya 65. Tapi untuk lulusan tahun 2020 dan 2021 ini biasanya nilai rata-rata sudah dirata-ratakan nilai ijazahnya, teman-teman. Nah, untuk lulusan tahun 2002, nah 2002 tadi kan 2020 sampai 2021. Ini untuk lulusan tahun 2002 melampirkan nilai rata-rata ijazah minimal 70 atau B. Sedangkan peserta dari Polda Papua dan Polda Papua Barat minimal 65 atau C. Untuk lulusan tahun 2023 akan ditentukan kemudian. Artinya nanti setelah mendapat ijazah, teman-teman ya. Jadi untuk lulusan tahun 2023 ini karena masih sekolah, dia melampirkan nilai raport semester 5. Nilai raport semester 5. Untuk lulusan D1 sampai dengan sarjana terapan dan S1 memiliki IPK minimal 2,75 dengan prodi terakreditasi. Nah, ini lulus D1 sampai sarjana dengan sarjana terapan ini bisa D3 atau D4, teman-teman. Dan S1 itu minimal IPK 2,75. Ini tidak menentukan jurusannya, teman-teman. Tapi berarti semua jurusan bisa ikut, teman-teman ya. Semua jurusan bisa ikut karena tidak ada ketentuan jurusan itu. Yang penting IPK minimal 2,75. Nah, ini keterangan bagi yang masih duduk di kelas 12 lulusan tahun 2023 nanti melampirkan nilai rata-rata raport semester 5 kelas 12 minimal 75. Nah, ini minimal 75, teman. Atau minimal B berarti nilai rata-rata raportnya itu minimal 75, teman. Bagi yang menggunakan alfabet itu B berarti. Sedangkan peserta dari Polda Papua dan Papua Barat minimal 70 atau B. Bagi yang memperoleh ijazah, nah ini masih banyak juga yang menanyakan ya, teman-teman ya. Kalau yang masih sekolah, yang sekarang masih duduk di kelas 12 atau kelas 3 SMA, itu nilai rapotnya semuanya dari semester 1 atau sampai semester 5 atau semester 5. Nah, ini semester 5 saja, teman-teman ya. Berarti nilai rapot semester 5 saja. Bagi yang memperoleh ijazah dari sekolah di luar negeri harus mendapat pengesahan dari Kemendikbudristek. Nah, ini. Kalau yang sekolah di luar negeri, ijazahnya harus mendapat pengesahan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Sampai di sini paham, teman-teman ya? Oke, kita lanjut. Ketentuan tentang ujian nasional perbaikan. Nah, ini kalau ada yang mendapat mungkin perbaikan ujian nasional agar nilainya lebih tinggi. Lulusan tahun 2016 sampai dengan 2019 yang mengikuti ujian nasional perbaikan dapat mengikuti tes penerimaan Bintara Polri gelombang 2 tahun anggaran 2023 dengan ketentuan nilai memenuhi persyaratan. Artinya
yang mengikuti ujian nasional perbaikan dari lulusan tahun 2016 sampai tahun 2019 itu bisa mengikuti, teman-teman, asalkan nilainya memenuhi persyaratan. Yang kedua, calon peserta yang mengulang di kelas 12, baik di sekolah yang sama atau di sekolah yang berbeda, tidak dapat mengikuti tes penerimaan Bintara Polri gelombang 2 tahun anggaran. Berarti yang mengulang, teman-teman, tidak naik kelas, ya, tidak lulus ujiannya, teman-teman, mengulang di kelas 12, mohon maaf untuk tidak bisa ikut di tahun 2023 ini. Insya Allah mungkin di tahun 2024 baru bisa ikut. Nah, ini usia peserta, teman-teman, ya. Usia peserta penerimaan Bintara, ini usianya. Lulusan SMA sederajat, usia minimal itu 17 tahun, 7 bulan. Nah, 17 tahun, 7 bulan, teman-teman. Dan maksimal 21 tahun pada saat pembukaan DIK. Nah, pembukaan DIK tadi tanggal 25 Juli. Berarti tanggal 25 Juli itu maksimal 21 0 hari. Nah, maksimal, teman-teman. Minimal 17 tahun, 7 bulan. Nah, untuk cara penghitungan usia ini sudah ada di video saya yang ini, teman-teman, ya. Ini, silakan saja klik. Nanti saya cantumkan juga di kolom deskripsi. Untuk lulusan D1, D3, itu usia minimal 17 tahun, 7 bulan, minimal, teman-teman, masih sama. Dan usia maksimalnya ini agak lebih tua sedikit, teman-teman, ya. Usia maksimalnya 23 tahun pada saat pembukaan pendidikan. Untuk D1 dan sampai dengan D3, maksimalnya 23 tahun. Dan minimalnya itu masih sama, 17 tahun, 7 bulan. Lulusan program sarjana terapan, D4 ini, teman-teman, dan S1, itu usia minimalnya masih sama, 17 tahun, 7 bulan, dan usia maksimal 25 tahun. Itu untuk lulusan sarjana terapan dan sarjana S1 itu maksimalnya 25 tahun, teman-teman. Ini belum pernah menikah pastinya, teman-teman. Secara hukum positif agama adat, belum pernah hamil atau melahirkan, belum pernah memiliki anak biologis atau anak kandung, dan sanggup untuk tidak nikah selama dalam pendidikan. Nah, ini sudah paham, teman-teman, ya. Tidak bertato, tidak memiliki tindik di telinga atau anggota badan lainnya, kecuali yang disebabkan oleh ketentuan agama atau adat, teman-teman, ya. Seperti orang Dayak itu biasanya kan adatnya itu bertato, teman-teman, ya. Jadi kalau memang sesuai dengan ketentuan adat, ini diperbolehkan, ini di sini, teman-teman, tersantum. Dinyatakan bebas narkoba berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan oleh, nah, ini nanti pas request tahap 1 nih biasanya dicek, teman-teman, ya, oleh panitia daerah. Tidak mendukung dan ikut serta dalam organisasi paham atau, nah, ini yang jelas pastinya, teman-teman, paham-paham yang bertentangan dengan NKRI, teman-teman, ya. Tidak melakukan perbuatan yang melanggar norma agama, ini jelas, oke. Membuat surat pernyataan bermaterai tentang kesediaan tempatkan di seluruh negara. Ini surat pernyataan ini dapat di-download di situs www.penerimaan.polri.go.id. Kita ulangi lagi, www.penerimaan.polri.go.id. Ini bisa di-download di situ, teman-teman. Kalau tidak ada, nanti di video berikutnya akan kita bahas tentang surat pernyataan, teman-teman. Membuat surat pernyataan bermaterai untuk tidak mempercayai pihak-pihak yang menawarkan janjian ini, teman-teman. Yang saya ingatkan di video-video saya sebelumnya, jangan pernah kita untuk mempercayai pihak-pihak yang menawarkan kelulusan, menawarkan keberhasilan. Karena apabila ketahuan itu fatal hukumnya, teman-teman, ya. Fatal sanksinya. Bisa didiskualifikasi. Ini yang ini. Karena sudah menggunakan surat pernyataan. Jadi teman-teman harus berusaha sesuai dengan kemampuan dan kondisi teman masing-masing, kerahkan kemampuan semaksimal mungkin, teman-teman. Nah, ini poin penting juga nih, ketentuan tentang domisili, teman-teman.
Peserta berdomisili minimal 2 tahun di wilayah Polda tempat mendaftar. Artinya di wilayah Polda mana? Misal teman-teman di Polda Aceh, teman-teman minimal sudah 2 tahun menetap di wilayah Polda Aceh. Mau di kabupaten mana saja, yang penting di wilayah Polda Aceh teman-teman sudah minimal 2 tahun. Terhitung pada saat pembukaan pendidikan. Nah, terhitung pada saat pembukaan pendidikan itu minimal 2 tahun. Artinya misalnya tanggal 25 Juli 2023 buka dik, berarti 25 Juli tahun 2021 teman-teman itu sudah berada di sini. Nah, itu 2 tahun. Minimal itu teman-teman ya. Sudah berada di wilayah tempat teman-teman daftar. Ini dengan melampirkan KK, KTP, kecuali bagi orang peserta orang asli Papua yang mendaftar di Polda Papua atau Papua Barat tidak dikenakan ketentuan tentang domisili. Berarti kalau dia, ini pengecualian teman-teman ya, kalau orang asli Papua dia bisa mendaftar di Polda Papua Barat atau di Polda Papua, teman-teman. Khusus orang asli Papua, nah, untuk khusus orang yang berdomisili Papua atau Papua Barat berdasarkan KK dan kartu tanda penduduk, namun bertempat tinggal di luar Papua atau Papua dapat mendaftar dan mengikuti tes di Polda sesuai tempat tinggal dengan ketentuan mengikuti kuota kelulusan rankingan. Nah, ini Polda Papua Barat sesuai domisili. Perankingan pada Polda Papua Barat sesuai domisili, tidak diberlakukan batas waktu minimal domisili. Berarti untuk yang tinggal di luar daerah Papua bisa mengikuti di daerah tempat dia tinggal, tapi mengikuti kuota Polda Papua, teman-teman ya. Tidak berlaku masa domisilinya. Ini, kalau masih ada pertanyaan silakan tanya di kolom komentar, teman-teman. Peserta jalur Bakomsus tidak diberlakukan ketentuan tentang domisili. Nah, ini yang ketiga nih, poin penting teman-teman. Berarti peserta yang mengambil jalur Bakomsus tidak diberlakukan ketentuan tentang domisili. Nah, ini untuk Bakomsus apa saja yang Bakomsus apa saja yang direkrut di tahun 2023 ini nanti akan kita lihat, teman-teman. Bagi peserta yang sudah bekerja tetap sebagai pegawai atau karyawan, maka diharuskan mendapat persetujuan atau rekomendasi kepala instansi yang bersangkutan. Bersedia diberhentikan dari status pegawai atau karyawan bila diterima mengikuti pendidikan. Ini artinya seperti Bakomsus tenaga kesehatan, mungkin mereka sudah bekerja di rumah sakit atau bekerja di klinik-klinik. Nah, mereka harus mendapat persetujuan dari kepala instansi mereka, teman-teman. Dan apabila lulus, mereka harus siap untuk berhenti, teman-teman. Bagi peserta yang dinyatakan lulus terpilih agar melampirkan kartu BPJS Kesehatan. Ini teman-teman harus memiliki kartu BPJS Kesehatan, artinya ini teman-teman. Nah, persyaratan lain. Nah, ini persyaratan lainnya. Sampai di sini, apabila ada pertanyaan silakan cantumkan di kolom komentar, teman-teman. Bintara PTU, Polisi Tugas Umum, berijazah serendah-rendahnya SMA, MA, bukan lulusan paket A, B, atau C. SMK atau MAK, semua jurusan kecuali jurusan tata busana dan tata kecantikan. Jadi di tahun 2023 ini Bintara PTU itu SMK semua jurusan, teman-teman, bisa ikut, semua jurusan bisa ikut SMK. Berarti tidak, SMK ini bisa apa namanya itu, Bakomsus berarti tidak diambil melalui jalur SMK kayaknya di tahun 2023 ini. Pokoknya yang berijazah SMK semua jurusan itu bisa ikut kecuali tata busana dan tata kecantikan, teman-teman. Satuan Pendidikan Muadalah SPM setingkat SMA pada pondok pesantren dan pendidikan dinia formal. Nah, ini
ijazahnya. Pondok pesantren bisa teman-teman ya. Program D1, sarjana terapan S1 memiliki IPK minimal 2,75. Ini sudah tadi teman-teman. Nah, ini untuk ketentuan tinggi badan. PTU atau umum, pria 165 cm, wanita 160 cm. Ini umum teman-teman ya. Wilayah perbatasan, pulau-pulau kecil terluar, pulau-pulau terpencil, pria 163 cm, wanita 158 cm. Ini pulau-pulau terluar teman-teman ya, wilayah perbatasan antara Malaysia dan Indonesia. Pulau-pulau terluar seperti Pulau Enggano, pulau apa lagi yang paling luar itu teman-teman, Pulau Natuna. Nah, itu ini pria 63 cm, wanita 150. Khusus ras Melanesia ini Polda Papua dan Papua Barat. Daerah pesisir, nah, daerah pesisir 163 cm untuk pria, wanita 158 cm. Daerah pegunungan 160 cm, wanita 155 cm. Nah, itu. Balik lagi, tadi Bintara PTU, sekarang Bintara Brimob. Nah, untuk ketentuan ijazah serendah-rendahnya masih sama teman-temannya, SMK, SMA, MA, SMK, MMK, Pondok Pesantren, D1, sarjana D4, sarjana terapan, S1, nah, IPK minimal masih sama teman-teman. Untuk tinggi badan, umum 165 cm untuk tinggi badan teman-teman ya. Karena khusus pria ini kalau Bintara Brimob teman-teman ya. Tinggi badan minimal 165 cm. Ini berat badan seimbang menurut ketentuan yang berlaku, nanti diukur ya teman-teman. Untuk wilayah perbatasan, pulau-pulau terkecil, pulau-pulau terpencil itu 163 cm. Ras Melanesia, Polda Papua dan Polda Papua, pesisir 163, pegunungan 160. Untuk pria teman-teman. Bintara Polair, nah ini Bintara Polair sedikit berbeda teman-teman. Berijazah serendah-rendahnya SMK atau MAK, meliputi jurusan teknik perkapalan, 2 kemaritiman. Berarti SMK teknik perkapalan dan SMK kemaritiman. Ini untuk Bintara Polair. Untuk program D1 sampai dengan program sarjana terapan dan S1, IPK masih sama, minimal 2,75, prodi terakreditasi, meliputi program studi nautika, teknologi kelautan, permesinan kapal, teknologi konstruksi bangunan kapal. Nah, ini untuk Bintara Polair teman-teman ya. Ijazahnya itu berhubungan dengan kelautan dan perkapalan ini teman-teman, kalau saya lihat. SMK dan D1, sarjana terapan, S1 itu berhubungan dengan perkapalan. Berarti tidak menerima yang jalur SMA untuk Bintara Polair teman-teman ya, karena sudah ada jurusannya. Untuk tinggi badan umum 165 cm, wilayah perbatasan, pulau-pulau kecil terluar, pulau-pulau terpencil 163 cm. Ini masih sama, ras Melanesia juga masih sama, 163 untuk pesisir, 160 untuk pegunungan. Nah, ini Bakomsus tenaga kesehatan. Berijazah serendah-rendahnya D3 teman-teman. Untuk Bakomsus Bintar tenaga kesehatan serendah-rendahnya D3 sampai dengan program sarjana terapan dan S1 dengan IPK minimal 2,75 dan prodi terakreditasi. Meliputi program studi kebidanan, keperawatan, farmasi, keperawatan anestesiologi, kesehatan gigi, radiologi. Nah, ini ada 3, 4, 5, 6. Ada 6 program studi yang diterima untuk tenaga kesehatan, teman-teman. Kebidanan, keperawatan, farmasi, perawatan anestesiologi, kesehatan gigi, radiologi. Nah, itu. Untuk tinggi badan, nah ini untuk umum dan wilayah perbatasan, pulau-pulau kecil terluar itu 163 cm, wanita 160 cm, ras Melanesia untuk pria 160 cm, untuk wanita 155 cm. Ini sedikit berbeda untuk tinggi badannya teman-teman ya, untuk tinggi badannya.
Bagi peserta yang memenuhi persyaratan untuk mendaftar pada jalur Bakomsus dapat memilih untuk mendaftar melalui jalur Bakomsus atau PTU. Nah, jadi untuk jalur Bakomsus Kesehatan ini bisa memilih teman-teman ya. Bisa memilih ke... Jadi kan banyak pertanyaan itu. Kalau kita Bakomsus bisa nggak daftar di PTU? Ini bisa teman-teman. Karena ini ada ketentuannya. Ini di poin E ini. Bagi peserta yang memenuhi persyaratan untuk mendaftar pada jalur Bakomsus, dapat memilih untuk mendaftar melalui jalur Bakomsus atau PTU. Nah ini, ada ketentuannya ini. Nah ini yang poin F, ini mengikuti dan lulus pemeriksaan pengujian. Mengikuti setiap tahapan seleksi dan lulus di setiap tahapan. Nah ini, untuk Bintara kompetensi khusus dengan tahapan tes sebagai berikut. Nah, untuk Bakomsus itu, seperti perawat, bidan, itu dia ada tes tersendiri nantinya, teman-teman. Ada tes tersendiri, karena dia Bakomsus, itu ada pemeriksaan. Pemeriksaan administrasi awalnya tersendiri. Terus ada tes kompetensi keahlian, ada tes kompetensi keahlian aspek pengetahuan, aspek keterampilan nanti teman-teman. Ini berbeda teman ya, Bakomsus dengan PTU itu berbeda tahapan tesnya teman-teman. Sistem penilaian dan norma kelulusan. Nah ini sistem penilaian teman-teman ya. Ini bisa teman-teman baca. Ini tata cara pendaftaran online. Ini tata cara pendaftaran online, nanti bakal kita bahas. Ini sudah kita bahas teman-teman ya. Cara pendaftaran online ada di video saya yang ini. Nah silakan nanti saya cantumkan di kolom deskripsi. Tata cara verifikasi di Polres atau di Polda setempat. Ini juga sudah kita bahas di video saya yang ini teman-teman. Mulai dari verifikasi secara offline, nah, mulai dari berkas-berkas yang dibawa, apa saja berkas-berkas yang dibawa, kemana kita akan memverifikasinya, nah, itu sudah saya bahas di video saya yang ini teman-teman. Ini seperti KTP, ini dibawa kan, ini sudah pernah kita bahas. Oke. Ya. Oke teman-teman, jadi itulah pembahasan tentang seleksi penerimaan Bintara Polri gelombang 2 tahun 2023 ini. Itu persyaratan-persyaratannya teman-teman. Nah untuk ini, bagaimana teman-teman mendownloadnya atau mendapatkannya, nanti teman-teman silakan klik di alamat www.penerimaan.polri.go.id, pilih yang Bintara, pilih yang teman-teman inginkan, Akpol, Bintara, atau Tamtama, silahkan teman-teman klik. Terus ada tombol hijau, selengkapnya, klik selengkapnya. Maka nanti akan muncul ini, surat pengumuman ini. Nanti bisa teman-teman download di situ teman-teman. Oke teman-teman. Apabila masih ada pertanyaan atau penjelasan saya yang kurang jelas, bisa teman-teman tanyakan di kolom komentar, teman-teman. Dan apabila kalian suka dengan video ini dan merasa terbantu dengan video ini, dan video ini bermanfaat, silakan dibagi atau di-share ke teman-teman kalian semuanya, agar teman-teman kalian juga tahu, agar teman-teman kalian juga paham, teman-teman. Jangan pelit. Hitung-hitung beramal, teman-teman ya. Oke, teman-teman. Jangan lupa juga untuk subscribe. Yang baru bergabung di channel ini, jangan lupa untuk di subscribe, like, serta di komen apabila ada pertanyaan, saran, dan kritik teman-teman. Tetap semangat, berjuang, jangan lupa berdoa, belajar, dan berlatih. Hilangkan semua pikiran negatif, kembali ke pikiran positif. Lakukan tes semaksimal mungkin, tidak usah pikirkan yang lain. Fokus dengan tes. Oke teman-teman, sampai jumpa di tahapan tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.